Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah as-salihah niyati sya'ala bi'azran Allah musyin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nggak terasa ya, udah akhir di minggu bulan Rajab. Bentar lagi insyaallah Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Isra Mi'raj ini barokah. Malam Isra Mi'raj itu kata guru-guru saya, kalau doa insyaallah makbulnya beda sama hari-hari lain. Salah satu fadilahnya, kalau kita ini ngambil hikmahnya dari malam Isra Mi'raj, bahwasanya salah satu pelajaran yang diambil dari Isra Mi'raj selain sholat dan yang lain-lain, bahwasanya walaupun orang sudah meninggal dunia, masih bisa ngebantu orang yang masih hidup, tergantung pangkatnya. Jadi nggak semua orang bisa, ya tergantung. Kalau emang sama Allah diizinkan, saking tingginya makomnya, walaupun sudah meninggal masih bisa ngebantu orang yang masih hidup. Itu diabadikan di dalam Isra Mi'raj. Siapa yang ngebantu kita? Nabi Musa alaihi salam. Coba kalau sama Nabi Musa enggak disuruh kita bolak-balik, itu Nabi kita berapa waktu kita sholat? 50 waktu, bukan 50 rakaat Pak, 50 waktu. Kita ini 5 waktu aja Masya Allah, subuh udah main layangan baik pas sholatnya. Belum lagi zuhur, udah lagi sibuk-sibuknya. Asar, udah lagi repot. Maghrib lagi capek. Isya udah tinggal istirahat, masih suruh sholat lagi. Itu 5 waktu. Coba kalau Nabi Musa kemarin nggak cerewet, 50 waktu Pak, baru subuh nih azan. Ntar habis kelar ngaji azan lagi Pak. Ntar duha jam 8 azan lagi. Coba waktu aja berapa? 24 jam. Kalau sholat 1 jam sekali aja baru 24 waktu. Lah itu disuruh Allah 50 waktu coba. Berarti setiap 25 menit azan. 25 menit azan ya, habis ngaji azan lagi. Ntar azan lagi. Ayo ke masjid, bisa jemaah 50 kali. Makanya barokahnya Isra Mi'raj, Nabi Musa udah meninggal ribuan tahun, nolongin umat kita. Mohon minta kepada Rasulullah SAW biar naik lagi ke tempatnya hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikurangin 5. Coba sekarang yang masih pada jeg-jeg, kalau yang Masya Allah udah sakit-sakitan, apalagi udah asam urat, udah lemes banget, itu udah rukunya susah, berdirinya susah, suruh 50 waktu. Masya Allah. Belum lagi rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua Waqiah. Bisa kerja nah, 24 jam 50 waktu, berarti 25 menit
azan, buru-buru bisa kerja, pabrik sepi Pak. Makanya alhamdulillah. Kayak kata guru saya, kata kiai saya, Isra Mi'raj ya nggak Isra Mi'raj aja gitu, cuma Isra Mi'raj khususon hadiah Fatihah buat Rasulullah sama buat Nabi Musa alaihi salam. Makasih, walaupun beliau rada-rada cerewet tapi nolongin kita. Kalau beliau nggak cerewet, capek kita. Alhamdulillah Isra Mi'raj. Nabi-nabi lain itu nggak ada yang dapat barokahnya Isra Mi'raj. Masya Allah. Lanjut bab yang kemarin, alhamdulillah udah kelar tentang kematian. Nah, ini sekarang sedikit tentang masalah jual beli. Di sini ada Pak yang bisnismen. Bisnismen ada. Alhamdulillah, bisnismen muda. Biar barokah, barokah. Bisnismen. Jadi kata Kanjeng Nabi SAW, kalau mau kaya jualan. Nah, tapi jualannya yang kayak apa? Banyak nanti, ada fadilahnya, ada rukun-rukunnya, ada jenis-jenisnya, banyak dalam masalah tijarah. Tukang jualan itu gampang masuk surganya, yang penting jualannya jujur. Kalau jualannya jujur, walaupun dagang kelihatannya remeh, tapi nanti di surga barengan sama orang-orang yang mati fisabilillah. Coba tukang jualan biasa kelihatannya dorong gerobak, kelihatannya nggak punya kios, dagang kalau gelar tikar doang, kalau ada pasar malam di depan pabrik doang, depan SD doang, tapi jualannya jujur. Nggak sembarangan itu Pak. Surganya bareng sama orang-orang yang tangannya buntung bela agama, yang kepalanya ditebas, yang matanya ditusuk pedang. Hebat pangkatnya tukang jualan itu. Bisa kayak gitu gimana? Gara-gara jualannya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama jujur. Apalagi yang namanya pasar. Wah, pasar itu salah satu tempat yang ada di muka bumi yang setelah diciptakan Allah nggak nengok-nengok lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena di pasar banyak orang lupa, banyak orang lalai, banyak demitnya. Makanya biar selamat mau masuk pasar baca doanya apa? Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat pahala sebanyak bulu-bulu yang nempel di badannya dan yang nempel di badan orang tuh, Masya Allah. Udah gitu baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Selamat udah masuk pasar. Ada orang pakai jimat-jimat nakal, pakai demit-demit, pakai yang nggak beres-beres, sama dia nggak mempan. Masuk pasar santai aja, nggak terkesan ngelihat barang. Terus insya Allah kalau jualan dijaga sama Allah, nggak nakal. Kadang-kadang kan tukang dagang keceletot gitu, kesalahan. Pak ini berapa? Padahal stoknya masih banyak. Oh saya dapatnya susah, emang ini akhirnya harganya mahal. Padahal mah gampang tuh, udah nggak jujur, nggak nyampe itu ke tempat makom yang jihad tadi, nggak nyampe.
nggak nyampe. Banyak lah pokoknya padilah. Tapi orang jualan itu bisa jadi ajang sodakoh. Bisa jadi ajang sodakoh. Ada beberapa orang-orang soleh dulu itu kalau jualan, salah satunya jualan baju. Pas jualan baju misalnya ditanya, kalau sekarang itu berapa ini Pak dasternya? Dasternya ini 100.000 3, 100.000 3. Ditawar sama ibu-ibu, Pak boleh nggak 100.000 4, katanya gitu. Jangan 3, saya duitnya nggak ada lagi. Tapi anak saya ada 3 yang cewek sama saya jadi pengen make barengan berempat. Kata tukang dagangnya ngaji, tukang dagangnya ikut pengajian, tukang dagangnya sering dengerin kitab, tukang dagangnya juga orang soleh. Udah mengaji, dapat hidayah, dapat taufik, ditolong Allah, dibimbing, dapat inayah. Akhirnya kata tukang dagangnya apa? Enggak saya kurangin harganya, tetap 100.000 3, nggak bisa kurang harganya. Cuma kalau ibu mau 4 ambil dah, saya 1 niatnya sodako, sini bayar 100.000 aja, ambil 4. Tapi harga mah nggak berubah, tetap 30.000, 35.000 1, 100.000 3, nggak dapat 4, cuma nih 1 saya sedekah, dapat pahala sodako. Tapi kalau yaudah saya turunin, dapat sedekah nggak? Enggak. Makanya tukang dagang mah ngakalinnya enak. Ini udah ribuan tahun banyak tukang dagang begitu. Akhirnya dapat pahala sodako. Enak, kelihatannya biasa aja, tapi tiap ada orang beli sodako. Sama sebenarnya mah dia juga ngambil dari tongkolak dasternya 100.000 6. Udah dapat untung dia kayaknya. Cuma dia bilang enggak sih turunin, ya kan dipotong bensin, dipotong capek, dipotong bayar sewa gitu. Itu tukang jualan pahalanya banyak. Masya Allah, jualan itu kalau karena Allah enak. Kayak Kanjeng Nabi bilang, yang ini rusaknya di sini, yang ini kurangnya di sini. Dikasih tahu jujur, ini harganya sekian. Apalagi kalau sampai tingkatan jualannya ikut yang soleh banget, ikut orang soleh banget, sampai bilang beneran, ini saya ngambil dari Tanah Abang, dasternya 100.000 6. Beneran 6. Cuma saya jual 100.000 3 karena dipotong saya bensin ke stasiun, bayar parkir stasiun, naik kereta dari Bekasi ke Tanah Abang, dari Tanah Abang keluar saya naik angkot dikit lagi nyampe pasar Tanah Abang. Sampai situ upah tukang pikulnya balik lagi, jadinya saya ngambil untung. Makanya ini sekarang saya jual aslinya 100.000 6. Terserah Bapak mau balikin modal apa mau nambahin. Tuh kalau Rasulullah jualannya gitu. Jarang kan sekarang. Ada orang beli ember 12.000, ada orang bilang toko-toko lain 35. Nah kita ngambilnya 12, kita bilang emang saya ngambil bener demi Allah 12.000, terserah mau dikasih untung apa enggak. Kira-kira kalau kita yang beli ngasih untung apa enggak Pak? 12, wah aku beneran udah 12 lah kasihan. Tapi ya Rasulullah kalau jualan begitu. Rasulullah dulu jualan dikasih temen sama Siti Khadijah, siapa? Maisarah tuh temennya Rasulullah jualan. Berdua kesan. Loh katanya nggak boleh sama perempuan. Lah nggak ngaji ini berarti. Maisarah laki-laki, jenggotan, badannya gotot, namanya aja Sarong. Orang Indonesia asal ada tak marbutonya anak perempuan
Nama Siti Maisarah, ya dia nggak ngaji nih. Nggak tahu ngaji kitab, makanya rata-rata yang namanya Maisarah orang ada tomboy. Iya, orang di Arab Maisarah jenggotan. Maisarah laki-laki, Rasulullah itu jualan ditemenin sama Maisarah. Itu apa? Asistennya Siti Khadijah. Maisarah itu disuruh jadi mata-mata juga sama Siti Khadijah, liatin Nabi Muhammad itu kalau jualan gimana, jujur apa enggak, baik apa enggak, gimana cara jualannya, ngambil untungnya gede apa enggak, terus udah dapat keuntungan setoran ke sayanya bagaimana, dilaporin semuanya. Kata Maisarah, dia dapat untung segitu, ya udah semuanya dikasih ke saya segitu semua, ini dikasih ke ibu semua, udah dia nggak ada apa-apa, dia mah sesuai ibu aja ngasih upah ke dia begitu tuh. Enak kan kalau jualan begitu disuruh. Makanya kan kadang kalau yang jaga-jaga toko baju, jaga toko apa, ya kata bosnya 25.000 ya 25.000, dinambahin lagi 26 nggak bisa, kata bos udah mahal. 1.000-nya masuk kantong. Boleh nggak akad gitu? Kalau diizinin sama bosnya boleh, tapi kalau nggak diizinin nggak boleh. Banyak nanti jenis jualan. Salah satunya di sini kita mau yang salah satunya jenis akad salam. Bismillahirrahmanirrahim. Man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kaili ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi kalau misalnya kata Imam Bukhari sama Imam Muslim, kalau mesen kurma atau mesen barang, hendaknya pesanan jumlah takarannya itu jelas sudah ditentukan. Nah, walau tafarraqo fi salamin wa ba'du ra'sil mal ghairu maqbudin au fi sarfi wa ba'du al-iwadi ghairi maqbudin in fasakho al-aqdu fi ghairil maqbud wa fil baqi at-tariqani. Adapun dalam transaksi salam tentang pemesanan, pembayaran dan sebagainya, kalau dari modalnya belum diterima atau dalam transaksi tukar menukar terhadap misalkan bagian barang yang belum diterima, maka akad tersebut ini batal. Maksudnya bagaimana? Ini ada akad salam. Akad salam kalau belum ada panjer, kalau kata orang kita mah panjer. Apa? DP itu kalau kata siapa? Kalau di sini dalam kitab Maktabah Al-Islamiyah juz 3 itu di Rodotul Talibin, itu kalau kita mesen barang nggak ngasih buat pangkal modal, sebetulnya hukumnya nggak sah. Sebetulnya hukumnya nggak sah. Contoh, saya mesen baju ke tukang jahit. Ada yang buka tailor Pak di sini? Tukang jahit? Nggak ada. Misalnya saya ini mesen baju, karena badan saya rada gemuk, dari dulu kalau beli baju di toko nggak pernah pas, kalau nggak tangannya kegedean badannya kesempitan. Udah gitu saya senengnya yang kendor-kendor. Saya kalau mesen baju itu 3 jengkal setengah baru enak, kalau sempit saya kurang serak, sering robek. Akhirnya saya ke tukang jahit. Di tukang jahit kalau mesen bahan harus modalnya dikasih duluan. Tukang jahit dari sini ke stasiun berapa, dia ke Tanah Abang pulang pergi berapa, nyampe di sono beli bahannya. Belum pulang dari Tanah Abang nenteng-nenteng keringetan, ngantongin dompet takut diserebet copet. Udah di Tanah Abang ke stasiun, bayar parkir, bayar bensin, nyampe ke sini ke Legon dijahit, mesinnya beli, benangnya modal, nyalahin listrik nggak bisa main asal nyambung-nyambung ke masjid, harus bayar token.
Lah ini yang paling sah kalau mesen jahitan harus bayar modalnya dulu. Jangan pengen langsung dimodalin walaupun teman akrab, walaupun kenal. Kita kalau bisa masalah bisnis duluan. Kecuali emang tukang dagangnya baik banget. Udah nggak apa-apa, ntar baik kalau udah jadi. Tapi yang paling sah kalau akad salam pemesanan kayak begitu. Saya baju ini kalau mesen biasa paling 80.000, 90.000. Cuma karena baju saya rada gede, bahannya minta request lain, akhirnya harga bajunya jadi 250. Ngejahitnya 70. Modalnya 170.000. Modalnya 170.000. Jadi kalau saya mesen, afdolnya ngasih dulu uang 170. Sisanya 70.000-nya nanti kalau bajunya udah jadi. Kenapa? Dia modal. Dia buat berangkat ke Tanah Abang beli bajunya. Ini namanya akad salam pemesanan. Kalau nggak ngasih gimana? Sebetulnya nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh, harus ngasih apa? Ngasih DP, ngasih panjer, nggak boleh. Kayak mesen kue bolu, bika Ambon, kue bolu, apa brownies, apa bagaimana? Dijual berapa? 100.000 satu loyang kotak. Tanya modalnya berapa? Saya modalnya 45.000 modalnya, ditambah lagi sama nanti beli boxnya, beli ininya, ongkos kirim nganterin ke rumah kalau udah jadi, sama bensin. Anak saya minta jajan 5.000, jadinya total 65.000. Untungnya berarti cuma 45.000. Kasih dulu yang 65-nya, 45-nya nanti kalau bolunya udah jadi, baru ini akad yang sah. Yang beli dapat pahala, yang jual juga tidak mengecewakan. Ini namanya akad salam. Lah kasusnya di sini sekarang masalahnya pemesanan tidak sesuai hasilnya. Waduh, bagaimana ini? Nah kayak begitu barulah ditanggung sama yang bikin. Lah kok bajunya jadinya warna hijau, kan saya mesennya putih. Emang putih? Iya, dicek lagi. Iya putih. Nah berarti salah tukang jahit, itu mah dia yang nanggung. Tapi kalau kesalahan nggak dibikin sama tukang jahit sama sekali, harus bayar. Nggak boleh enggak. Atau tadi mesen brownies, tahu garamnya kebanyakan, disalah lihat toplesnya katanya gula, isinya garam. Pas dicobain dipotong, lah asin browniesnya. Harus dicobain, balikin lagi ke tukang. Pas dicobain dipotong, asin. Satu lagi potong yang ujung, asin juga lah, asin. Ya udah itu mah kembaliin, salah. Tapi kalau sesuai pesanan harus dibayar. Nah ini di sini kasusnya tidak ada kesalahan, tidak ada masalah apa-apa, tidak ada kasus kecelakaan, tidak ada uzur apa-apa. Tiba-tiba si pemesan membatalkan. Bagaimana hukumnya kalau dibatalin? Qaulihi wa ta'khiri ra'si malin salamin nasr al-mudawwana in ta'akhkhara ba'duhu in fasakha as-salam kulluhu. Ini misalnya memang modalnya udah dikasih, ya itu mah terserah. Cuma di sini masalahnya beda pendapat 4 mazhab.
Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, kalau enggak jadi itu pemesanan yang kayak tadi itu dikembalikan. Tapi ada ulama bilang kalau sampai merugikan boleh tidak dikembalikan. Lah mesen baju tadi, ya kan, orang udah capek ke Tanah Abang, bensin, desek-desekan, keringetan, naik kereta, capek, hujan, baju udah dijahit nggak rusak, nggak apa, nggak bolong, nggak ada cacat, tiba-tiba bilang nggak jadi bang, kemarin yang 170 boleh dikembaliin nggak? Lah itu dia siapa yang ganti barangnya? Cuma kadang tukang dagang karena nggak ngaji dia baik, ya udah dibalikin aja, ntar baju dijual ke orang. Ya memang tukang dagangnya begitu, dapat pahala. Pernah cerita anaknya Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah ibnu Umar waktu itu tuh jualan. Dalam riwayat itu kalau nggak salah jualan teko. Dibeli sama ibu-ibu, pakai dibeli itu. Tiba-tiba nggak lama beberapa waktu, toto dibalikin lagi itu tekonya. Ditanya sama anaknya Sayyidina Umar, Bu, emang kenapa dibalikin? Tekonya bocor? Enggak. Ada lecet? Enggak. Retak? Enggak. Lah terus enggak ada apa-apanya. Cuma pas saya sampai rumah saya mikir lagi, ngapain ya beli teko ya? Pesan udah banyak ini katanya gitu. Mana udah saya balikin lagi. Akhirnya ke pasar lagi, ke warung anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dibalikin sama beliau, duitnya dikasih utuh, dikembaliin. Tetangga kios beliau yang sebelah tanya, lah mau baik itu dibalikin 100%. Lah kan situ nggak salah, emak-emak emang namanya makhluk terkuat di bumi, nggak bisa dilawan emak-emak. Apa kata dia, kudu orang sen kanan belok kiri. Makanya itu ada teman kita tanya, ngapa Busrut sini perban? Depan saya kan naik motor nih, emak-emak, sennya kiri. Biasa kan, emak-emak makhluk terkuat di bumi, sen kiri belok kanan. Jadi pas dia sen kiri, saya belok kiri juga. Nggak tahu dia belok kiri beneran. Ya udah saya jatuh. Biasa belok kiri di belok kanan, ini belok kiri dia belok kiri juga. Nggak tahu bener. Emang dia yang salah nerobos. Lah itu gimana? Nah, balik ke cerita tadi, kata anaknya Sayyidina Umar, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada tukang dagang, barangnya udah dibeli orang, nggak ada cacatnya sama sekali, nggak rusak, nggak apa, nggak ini, nggak itu, tiba-tiba dikembaliin, mau aja tuh yang jual ikhlas ngasih duit, nggak dipotong. 100% dikembaliin tuh sama yang beli, minta tuker uang, bukan tuker barang, tuker uang. Ada surga sendiri buat dia. Saya ngincer surganya, bukan ngincer harga tekonya, gampang itu. Cuma gara-gara si orang tadi, alhamdulillah saya udah bebas masuk surga itu boleh. Makanya ulama-ulama zaman dulu tuh buka kios di pasar, jualan, bukan niat buat dapat untung doang, nyari pahala. Oh kayak gitu, iya nggak ada salahnya padahal, boleh. Tapi di sini itu kan masalah pahala, ini masalah syariat nih, hukum gimana? 4 pendapat, 4 madhab yang beda Imam Abu Hanifah doang. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, madhab Hambali ini beda sendiri. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sama. Udah balikin aja. Berarti yang akhlaknya kurang baik yang beli. Enggak ada cacat, enggak ada apa, enggak ada ini. Orang udah capek-capek ke Tanah Abang coba.
udah pusing, udah ini tiba-tiba nggak jadi. Misalnya di sini ada orang mesen, bapak-bapak Masjid At-Taubah mau bikin seragam batik ada namanya masing-masing buat acara Isra Mi'raj. Mesen nih batik 50, dijahitin nih sama tukang jahit. Nah ini ukurannya S, yang ini L, ini XL, double XL, 5XL. Ada namanya semua, seragam semua buat acara panitia. Udah dibikin, modal udah dikasih, udah dijadiin baju batiknya. Tiba-tiba pengurus bilang, "Pak, nggak jadi katanya acaranya. Duit boleh dikembaliin nggak?" Lah, kira-kira dibalikin nggak itu sama tukang jahit? 50 jahit batik, belum bordil nama, belum ukurannya. Ini S, ini XL, ini M, ini L. Coba bagaimana? Yang rugi siapa? Yang rugi tukang jahit. Yang salah siapa? Yang ngebatalin. Kalau emang mau ngebatalin 1 hari sebelumnya. Makanya Imam Ahmad beda pendapat. Kata Imam Ahmad boleh nggak dibalikin. Kenapa? Karena ada kerugian di dalamnya. Sedangkan jualan antarodin, saling mengikhlaskan. Jangan nyusahin orang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang suka bikin orang susah, hidupnya disusahin sama Allah. Tapi kalau sering ngegampangin orang, digampangin. Makanya orang-orang yang suka susah hidupnya, mungkin dia suka nyusahin orang. Jadi bos, nyuruh anak buah peraturan macem-macem. Jadi laki, bikin masalah ke bini. Bini maunya apa, baik nyusahin suami, hidupnya susah makanya. Makanya orang tuh kalau sering gampangin orang, urusannya digampangin. Karena pernah ada cerita, Imam Ahmad ini pernah cerita ada riwayat jadi zaman Sayyidina Umar ini pernah ada seseorang ngeboking bangunan. Bangunannya ini mau dibeli sama dia buat jadi kantor Amirul Mukminin. Karena tempatnya strategis di tengah kota. Dikasihlah duit sama dia, "Pak, saya booking." Tapi bukan DP ini mah, booking. Booking mah harganya sedikit. Tolong sampai saya ngasih jawaban lagi, kalau ada yang nanya jangan dijual. Tapi saya nggak DP, ini mah booking doang. Nggak DP belum, cuma minta tolong kalau ada yang datang mau beli jangan dikasih. Kenapa? Ini tempatnya bagus, bangunannya bagus, tempatnya strategis. Cuma saya belum izin sama Sayyidina Umar. Saya mau nanya dulu, kalau beliau setuju saya beli cashnya. Sayang bayar. Cuma kalau beliau ntar nggak setuju, ya udah nggak jadi. Cuma ini bookingan nggak saya ambil lagi, udah buat bapak. Kenapa? Bapak juga udah capek. Capeknya apa? Assalamualaikum, ada orang datang kucuk-kucuk, "Pak, itu dijual?" "Enggak." Coba. "Ya, saya pengen beli, Pak." "Nggak bisa, udah ada yang nanyain." Sorenya ada yang lagi misalnya datang lagi, kucuk-kucuk, "Pak, itu dijual?" "Enggak." Coba. Kenapa? Nggak dijual dulu bentaran. Lah kemarin sih ngeliat katanya kata tetangga sama orang-orang dijual. Kok ini enggak? Enggak, udah ada yang booking. Lah ini juga kan coba. Kalau nggak di booking sama dia, mungkin orang itu cash beli malam itu. Mungkin zuhur tadi dia langsung bayar. Cash dia lagi butuh. Ngelihat harganya cocok dibeli langsung. Gara-gara yang ngebooking orang nggak jadi beli. Makanya si orang yang tadi ngerasa karena emang seorang soleh juga, temennya Sayyidina Umar, nggak sembarangan, teman wali besar. Udah, ntar saya tanya sama Sayyidina Umar, kalau beliau nggak mau, ya udah saya nggak jadi. Tapi itu duit upah kemarin gara-gara ada yang nanya nggak dikasih. Saya minta maaf, makasih banyak, udah nahan orang. Siapa tahu kan ntar pas nanya lagi, "Pak, kemarin Bapak nanya gedung,
Ini kebenaran kemarin yang ngebooking nggak jadi. Oh maaf, saya udah beli yang lain. Lagian kemarin saya tawar sampai malam nggak dikasih sih. Saya udah kebeli yang satu. Nah coba kan. Akhirnya dia dapat 5 miliar. Jadi nggak jadi gara-gara di booking. Makanya orang tadi bilang bookingannya nggak saya ambil lagi. Udah buat Bapak. Nah Imam Ahmad ngambil dari situ. Ongkos capek. Boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, enggak, udah balikin aja. Itu duit enggak halal, enggak usah. Nah, makanya terserah mau ikut imam siapa nih. Mau ikut Imam Ahmad, boleh diambil. Mau ikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, jangan. Kenapa? Ya sebenarnya kan bangunan kita juga nggak ada yang rugi gitu kan, kasih aja udah dapat pahala. Nah ini masuk karena bangunan-bangunan yang DP kayak begitu tuh, beli kontrakan nggak jadi. Orang-orang sekarang nggak bisa, DP hilang. Orang bukan DP, dia booking. Kalau DP berarti harga 300 juta di DP 1 juta, berarti kan bayarnya sisa 299 juta. Itu DP. Kalau booking mah ngebooking doang, tetap nanti mah bayarnya 300 juta. Bedanya kan gitu booking sama DP. Lah ini hukum DP gimana? Makanya beberapa ulama di situ masuknya apa? Masuknya di sini kalau dalam kitab istilah fikih ini urbun, bai'ul urbun apa? Modal atau yang termasuk namanya tadi DP, duit pertama. Jadi duit pertama itu harus dibalikin. Beda duit pertama sama duit booking, beda. Kalau booking mah harga kontrakan 300 juta di booking doang biar nggak dijual ke orang lain 1 juta misalnya. Ya udah tetap nanti bayarnya 300 juta karena itu booking. Tapi kalau DP misalnya dibayar 1 juta berarti sisanya 299 juta. Ini yang dipermasalahin di sini, dikembalikan apa gimana? Nah, DP itu kalau Imam Ahmad tadi boleh tidak dikembalikan, tapi pakai syarat. Pertama, syaratnya apa? Yang ngasih peraturan begitunya yang mau beli. Yang kedua, ada ketentuan harinya berapa hari. Jangan main ya udah jangan kasih orang ya Pak, pokoknya nih kontrakan berapa 300 juta CDP dulu dah 2 juta. Cuma sampai kapan Pak ini keputusannya? Tar saya musyawarah dulu sama keluarga. Dari lebaran sampai lebaran lagi nggak ngasih kabar, nggak bisa. Harus ada ketentuan harinya berapa hari Pak ini jadiin. Lah karena orang kan nungguin itu mau jual. Kali dia mau berangkat haji, mau ngawinin anaknya, mau apa. Main DP aja mah udah mah dia nggak boleh jual ke orang lain. Dianya nggak datang ngasih keputusan dilanjut apa enggak boleh. Ini harus ada ketentuannya, hiar harinya. Berapa batasnya harinya? Terserah ditentukan menurut kepastian dua belah pihak. Kalau bisa jangan lama-lama. Kalau bisa jangan lama-lama. Sampai sini ada yang mau tanya Pak? Masalah akad salam DP. Dia yang mau nanya. Sini mah enggak ada yang jualan sih ya. Alhamdulillah tuh. Kalau barang rusak bagaimana ini barang rusak? Kayak HP di counter nggak bisa dibuka. Kalau udah dibuka, udah dinyalain, berarti udah dibongkar, dijual lagi nggak bisa. Ini bagaimana kayak begini? Nah, kalau memang sampai ngebuka segel, terus tiba-tiba dia nggak jadi beli, ngebalikin, dia harus ganti rugi karena nanti dijual harganya nggak sesuai
Tapi kalau kira-kira yang jualnya promo nggak apa-apa. Kayak kemarin kan ada jualan promo itu tablet, HP katanya nggak pecah Pak, jatuh pokoknya dibanting, Pak pecah. Aduh. Akhirnya kata yang jualan, dibantingnya Bapak kayak begitu sih, jangan bilang katanya dibanting nggak pecah. Ini kayak gini gimana? Ya udah musyawarah berdua, emang dia ngasih peraturan, coba banting aja. Nah, dibantingnya begitu nggak pecah, dibanting sama yang beli pecah. Makanya kira-kira kalau ngasih mau promo dilihat-lihat kira-kira sampai rugi apa enggak gitu. Kalau kira-kira sampai rugi ya jangan gitu, paling enak. Ini akad salam, nanti banyak lagi masalah jual beli yang lain. Akad salam pemesanan sama DP. Wallahu a'lam. Ada